izin untuk membuka semua. Apa? Membuka semua ininya, videonya. Kita segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wisata Kabupaten Banjarnegara tengah berbenah pasca COVID-19 melandai. Salah satu agenda wisata yang tengah gencar dipromosikan adalah Dieng Culture Festival atau DCF 13. Agenda tersebut masuk dalam Karisma Event Nasional atau KEN dan menjadi agenda wisata bertaraf internasional. Sebenarnya, penggelaran DCF 11 dan 12 tetap digelar meski dilakukan secara virtual. Wisata Dieng merupakan salah satu wisata unggulan Kabupaten Banjarnegara. Meski sebenarnya kawasan dataran tinggi Dieng masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Wonosobo. Kawasan dataran tinggi Dieng dikenal dengan keindahan alamnya, mulai dari lahan pertanian sayuran hingga fenomena alamnya. Di kawasan tersebut juga terdapat kompleks Candi Arjuna. Kawah Sikidang, Talaga Merdada, dan masih banyak objek wisata lainnya yang penuh pesona. Melihat keindahannya, yakin gak ada rencana berwisata ke kawasan dataran tinggi Dieng? Hai pemirsa POI, saya Ajeng akan mengajak pemirsa POI untuk mengenal lebih dekat tentang pariwisata di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Letaknya itu berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan, Batang, Wonosobo, Kebumen, Banyumas, dan Kabupaten Purbalingga. Kondisi geografis di Kabupaten Banjarnegara kurang lebih 60% berbentuk perbukitan dan pegunungan. Nah, dari itu makanya pariwisata di Kabupaten Banjarnegara masuk ke dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia dengan nominasi kategori Destinasi Unik, Destinasi Kreatif, Kuliner Terbaik di Jawa Tengah. Oke, saat ini sudah bergabung dengan kami tim FOI dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, Bapak Dr. Andes Agung Yusianto MSI. Selamat siang, Pak. CEO Ayu Jalan-Jalan CEO Ayu Jalan-Jalan Indonesia, Bapak Muhammad Syafaat SE, selamat siang Bapak. Serta Chairman of Anugerah Pesona Indonesia, Bapak Hiro Kristianto SE, selamat siang Pak. Dan perwakilan dari FOI.id, Bapak Sugiono Rusman, selaku Commercial Director FOI.id. Terima kasih Bapak-Bapak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama kami, untuk membahas seputar pariwisata Kabupaten Banjarnegara dan membahas tentang event Ajang Anugerah Pesona Indonesia. Oke, baik, kita langsung saja ya Pak, sesi ngobrol bareng dengan 3 narasumber yang luar biasa saat ini. Sesuai dengan tema kita hari ini Pak, peran media dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Sebelumnya sebagai pembuka kita dengarkan dulu speech dari Bapak Sugiono tentang peran media nih Pak dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Menurut Bapak Sugiono seperti apa Pak? Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Ajeng, dan selamat siang Bapak Dinas Pariwisata dan Budaya Bapak Agung di Kabupaten Banjarnegara. Selamat siang Pak, salam sehat selalu Pak.
dan Bapak Muhammad Syafaat, Bapak Hiro, dan rekan-rekan semuanya. Di sini saya cuma hanya menyampaikan bahwa peran media dalam pengembangan pariwisata itu seperti apa. Ada model baru dalam model baru media pariwisata itu sebagai bagian dari pengembangan teori dan kepariwisataan dengan klarifikasi objek wisata yang jujur dan berkeadilan akan meningkatkan kualitas manajemen secara menyeluruh. Lalu meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan bagi suatu negara, khususnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, dari kami sih salah satu promosi yang dengan media fungsinya yaitu adalah dengan membentuk followership dan wartawan wisata agar secara terus menerus mengkampanyekan pariwisata sesuai dengan klasifikasinya. Yang lebih kami utamakan di sini adalah dari teman-teman redaksi lebih penulisan konten atau berita yang dibuat dengan sesuai dengan kaidah SEO yang tujuannya adalah dengan penetapan kata kunci yang sehingga bisa dibaca oleh pencarian mesin Google. Karena kenapa? Kiblatnya ini adalah sekarang di pencarian mesin Google, dan kami melihat saat ini pelaku wisata di masa pandemi di COVID-19 yang sudah terbiasa dan diharuskan beradaptasi dengan kebiasaan baru nih, normal baru pariwisata yang memadukan antara teknologi dengan kesehatan. Nah, adapun kami sedang coba bersinergi dan membuat satu konsep pariwisata yang kami coba tawarkan standarnya seperti standarisasi aman, bersih, sehat, sebagaimana yang dipadukan dan digaungkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam hal ini, kami coba berinovasi beberapa program yang sedang kami jalankan, serta membuat satu terobosan bagaimana cara kami untuk dari sisi media ikut peran serta promosi dan kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam mengkampanyekan pariwisata Indonesia khususnya. Dan kami melihat di sini teknologi di sejumlah tempat wisata di daerah-daerah itu sarana dan prasarana cukup mendukung saat ini. Maka dari itu kami mempunyai strategi selain memiliki program khusus liputan daerah, pariwisata, ekonomi kreatif, media kami juga berkolaborasi dengan beberapa buzzer, influencer, selebgram yang segmen konten-kontennya itu lebih ke mempromosikan pariwisata ekonomi kreatif yang traveling. Jadi kita coba membuat satu liputan khusus, penulisan konten-konten tentang traveling yang notabene adalah mereka akan secara tidak langsung di-endorse atau di-mention oleh beberapa buzzer, influencer, dan selebgram. Kurang lebih seperti itu. Yang hal ini Poi.id melakukan dengan media dan kami siap berkolaborasi dengan pihak terkait dalam pengembangan pariwisata, khususnya pariwisata Indonesia. Dan dengan adanya kolaborasi Poi.id dan dengan API Award, saya pribadi dan mewakili teman-teman redaksi sangat mengapresiasi API Award, terutama yang akan dilaksanakan yang tahun ini yang ke-7, kurang lebih seperti itu, di tahun ini dengan memiliki visi dan misi yang sama dengan perusahaan media kami Poi.id. Jadi kami sangat apresiasi, kurang lebih seperti itu. Demikian apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Mbak Ajeng masih suaranya, ya Mbak. Oke, mohon maaf Pak, agak trouble tadi. Makasih Pak Sugiono atas speech-nya tadi, sudah menjelaskan bagaimana peran media untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia, khususnya untuk di Kabupaten Banjarnegara. Jadi memang mempromosikan media melalui pariwisata melalui media sangat efektif ya Pak Sugiono. Betul, sangat efektif. Betul sekali. Oke. Mungkin kita bisa lihat VT dulu dari
Oke Pak, kita lanjut bertanya ya Pak. Untuk sesi selanjutnya, bisa dijelaskan Pak Agung untuk prestasi pariwisata yang sudah dicapai oleh Kabupaten Banjarnegara, kira-kira apa aja nih Pak? Boleh dijelaskan Pak? Yang pertama, kalau secara faktor, artinya prestasi dari sisi wisatawan. Mohon izin Pak Agung, suaranya tidak terdengar Pak. Mohon izin Pak. Sambil menunggu mungkin bisa saya cerita sedikit kali ya. Ya, boleh Pak Hiro, silakan Pak Hiro. Ya, jadi memang sesuai dengan temanya ini peran media dalam pengembangan pariwisata ini memang luar biasa sekali ya. Kami sendiri di API Award atau Anugerah Pesona Indonesia ini sangat merasakan lah manfaatnya. Dari sejak tahun 2016 hingga tahun sekarang ini, setiap kali kami mengadakan acara API Award ini, media itu sangat membantu dalam mengangkat pemberitaan mengenai para nominasi. Setiap catatan kami, setiap penyelenggaraan itu ribuan pemberitaan dari media lokal maupun media nasional meluncur baik di media cetak maupun media online itu. Kami punya catatannya itu. Belum lagi ditambah dengan link-link dari masyarakat sendiri yang mereka mungkin bikin video dukungan dan segala macamnya. Itu banyak sekali beredar. Jadi memang peran media ini dalam mengangkat pengembangan pariwisata itu luar biasa menurut saya. Kami sendiri sudah merasakannya di API World tersebut. Mungkin Pak Agung sudah bisa online lagi Pak suaranya? Halo Pak Agung. Halo Pak, mohon izin Pak, sudah bisa Pak untuk suaranya Pak? Sudah terdengar. Sudah belum? Agak jauh soalnya Pak suaranya. Selamat siang. Ya. Sambil saya bahas sedikit ini kami memang di API World ya, memang kami selalu berusaha tampilkan ciri khas dari daerah. Seperti yang saya pakai ini tanjak. Terus yang pas saya pakai itu kopiah dari Banda Aceh, dari Aceh. Pak Agung sendiri itu pakai batik tuh, batik khasnya Banjarnegara itu. Itu sama yang dipajang di belakangnya juga itu batik khas Banjarnegara itu. Tadi makanya saya tanya sudah daftarkan haki atau belum gitu. Karena kami sendiri di API mendorong untuk ini kami anggap ini sebagai produk-produk pariwisata. Gitu. Jadi kami mendorong untuk para pelaku pariwisata, para dinas pariwisata untuk mendaftarkan agar mendapat kepastian hukum yang dijamin oleh pemerintah melalui DJKI Kemenkumham. Seperti itu. Nah, ini tanjak ini waktu itu didaftarkan. Pak Iro, bisa? Penyerahan dilakukan pada saat di Labuan Bajo langsung oleh Dirjen DJKI. Pak Agung sudah bisa Pak suaranya? Selamat siang Pak Hiro, sudah masuk belum? Pak, sudah. Halo, 1, 2, 3. Silakan Mbak Ajeng. Baik, terima kasih Pak Hiro. Okay. Saya ulang pertanyaannya Pak Agung, mohon izin. Jadi bisa dijelasin Pak Agung untuk prestasi dari pariwisata yang sudah dicapai oleh Kabupaten Banjarnegara itu apa aja Pak pariwisatanya? Jadi mungkin ada prestasi destinasi terbaik kah, atau pariwisata terbaik atau pariwisata unik, dan itu penghargaannya dari mana aja? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, terima kasih. Untuk pariwisata dan ekonomi kreatif, prestasi 2 tahun terakhir ini penghargaan dari Anugerah Pesona Indonesia API Award ini Pak Hiro. Yang pertama dari minuman tradisional. Di tahun 2020 prestasi kita sangat membanggakan, yaitu minuman tradisional terpopuler dan juga terfavorit. Nah, jadi kita menyabet 2 kategori, terpopuler dan terfavorit. Kemudian di sisi pariwisata, yaitu destinasi wisata di Kawah Sikidang di Dieng, itu tahun 2021 kita mendapatkan prestasi juga, walaupun belum yang terbaik, tetapi kita dapat juara 2 terkait dengan wisata unik, yaitu di Kawah Sikidang. Ya. Oh, sangat luar biasa banget ya Pak, untuk prestasi dan pariwisata yang memang
harus kita lebih eksplor lagi nih Pak, karena masyarakat Indonesia kan biasanya berwisata di destinasi yang itu aja, dan ternyata ada hidden gem yang ada Banjarnegara. Aduh, saya nih excited banget nih Pak dengar dari Pak Agung beberapa penghargaan yang sudah dicapai oleh Kabupaten Banjarnegara, itu luar biasa Pak. Iya. Nah, kira-kira dari pariwisata yang sudah dapat penghargaan tadi sudah Bapak sebutkan, pengembangan ke depannya itu seperti apa Pak dari pariwisata tersebut? Apakah mau ada pengembangan lainnya di ke depan ke masa depannya atau gimana Pak? Ya, kita pengembangan ada 2 strategi. Yang pertama yaitu dari sisi penyediaan sarana infrastruktur, yaitu fasilitas di objek destinasi wisata. Tentunya itu setiap tahun harus kita kembangkan sesuatu hal yang menarik. Yang kemudian yang kedua yaitu sejalan tadi dengan bagaimana strategi kita, era sekarang adalah era media sosial, yaitu strategi pemasaran tadi, yaitu pengembangan pemasarannya ini kami melibatkan tentunya yaitu media sosial. Ini strategi yang sangat tepat sekali, karena tanpa media sosial tentunya apa yang kita punyai secara viral tidak bisa diketahui oleh masyarakat. Jadi 2 hal itu, infrastruktur kita siapkan, kemudian juga dari sisi pemasarannya. Ya betul Pak. Mungkin dari infrastruktur mulai dari akses perjalanannya, akomodasinya gitu ya Pak ya. Iya, betul. Tapi kalau untuk Kabupaten Banjarnegara, dari Kabupaten Banjarnegara sendiri, kalau untuk promosi di sosial medianya itu sudah mulai diupdate atau memang sudah mulai berjalan Pak dari sebelumnya? Ya, artinya sekarang kita optimalkan secara masif. Untuk sementara kita menggunakan media sosial yang kita miliki sendiri, yaitu baik website, kemudian IG, kemudian Facebook dan Twitter. Dan kemudian di sisi lain kami lagi mengarah sasarannya ke IG, karena sekarang ini sasarannya milenial. Jadi kita bagaimana seringkali kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan kalangan milenial, supaya betul-betul kalangan milenial ini bisa benar-benar lebih mengendorse terkait dengan kegiatan pariwisata yang ada di Banjarnegara. Iya, siap Pak. Memang anak-anak milenial ini sangat berpengaruh lah ya Pak untuk mempromosikan pariwisata. Selain mereka yang hobi healing, sekarang sebutannya healing Pak. Kalau anak-anak gitu ya. Ya, sebutannya healing, jadi kan bisa mempromosikan daerah tersebut. Saya mau healing nih ke daerah Banjarnegara gitu Pak. Tapi kalau untuk dari data, betul. Dari data kunjungan gimana Pak? Kunjungan wisatawan, apakah lebih banyak wisatawan domestik atau wisatawan mancanegara yang sudah berkunjung ke destinasi tersebut Pak? Ya, untuk di Banjarnegara memang dominan masih dari wisatawan domestik, ya kan? Untuk wisata asingnya, apalagi pandemi ini memang masih sedikit. Tetapi yang cukup membanggakan, tren kunjungan wisatawan di Banjarnegara dibandingkan sebelum COVID dan setelah COVID ini malah lebih banyak setelah COVID ini. Trennya bagus ini ya. Jadi jadi malah setelah COVID ini luar biasa kunjungannya ini dibandingkan malah sebelum COVID ya. Kira-kira ada nggak sih Pak dari Kabupaten Banjarnegara nih, khususnya Disparbudnya, strategi dari menjelang setelah pandemi dan ke endemi ini, ada nggak Pak strateginya untuk menarik minat pengunjung lagi datang ke wisata yang ada di Banjarnegara? Karena kan tadi saya dengar Bapak sudah bilang kunjungannya sangat belum begitu banyak lagi seperti dulu gitu. Jadi ada strateginya nggak sih Pak? Misalkan ada paket tour atau gabung kolaborasi dengan pihak lain atau gimana Pak? Ya, ini jadi tadi selain dari sisi pemasaran melalui media sosial, kami juga ini melakukan strategi. Kami menggunakan teori pentahelix, melibatkan semua stakeholder. Ya, salah satunya adalah media dan swasta. Nah, kami mengundang, ini tahun kemarin, tahun 2021, kami mengundang biro wisata sejumlah 50 biro wisata yang ada di Jawa. Kami undang ke Banjarnegara, kami servis selama 3 hari untuk menikmati destinasi wisata yang di Banjarnegara. Kemudian di tahun ini, di 2022, kemarin, baru bulan kemarin,
kami bawa rombongan dari Banjarnegara, kami bawa ke Jawa Barat untuk mempromosikan destinasi wisata dan juga ekonomi kreatif di Jawa Barat yang kami ketemu langsung dengan pelaku-pelaku wisata yang ada di Jawa Barat. Kenapa kami memilih Jawa Barat? Karena kami sudah lakukan survei, yaitu wisatawan terbanyak yang berkunjung ke Banjarnegara yaitu dari wilayah barat. Nah, sehingga strategi tersebut sangat efektif karena kami langsung memasarkan langsung pada biro-biro wisata. Jadi ini salah satu strategi yang kami laksanakan dan ini hasilnya sangat efektif. Oh, jadi kayak sistemnya direct promotion gitu lah ya, Pak? Iya, betul. Ya, termasuk tabletop ya, istilahnya kita langsung bertemu langsung dengan pelaku-pelaku usahanya. Oke, siap-siap. Baik, terima kasih Pak Agung atas jawabannya. Sekarang aku mau nanya ke Pak Hiro Kristianto selaku Chairman of Anugerah Pesona Indonesia. Bisa nggak nih Pak dijelaskan secara singkat? Tadi kan saya sudah di awal menjelaskan bahwa Kabupaten Banjarnegara masuk ke dalam kategori destinasi unik dan destinasi kreatif. Nah, itu penilaiannya seperti apa sih Pak dari Anugerah Pesona Indonesia? Karena kan Pesona Indonesia ini banyaklah kategori-kategori yang harus dinilai gitu kan Pak. Dan banyak juga destinasi pariwisata Indonesia yang masuk ke dalam nominasi. Nah, ini kriterianya seperti apa sih Pak? Kalau Kabupaten Banjarnegara ini bisa masuk ke kategori tersebut. Oke, mungkin saya jelaskan dulu tentang kegiatan Anugerah Pesona Indonesia kali ya. Jadi ya, boleh, Anugerah Pesona Indonesia sendiri ini merupakan lebih dikenal dengan API World gitu ya. Ini merupakan rangkaian kegiatan tahunan yang diselenggarakan untuk membangkitkan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata Indonesia. Itu tahapannya sendiri itu kami hampir berjalan sepanjang tahun. Dimulai di bulan Januari atau Februari, kami mengirimkan surat ke seluruh dinas pariwisata untuk mendaftarkan usulan nominasi, masih usulan ya, usulan nominasinya kepada kami. Nah, dari ribuan usulan nominasi yang masuk tersebut, kami punya tim yang melakukan kurasi dan verifikasi. Ya, jadi itulah bisa dibilang seleksi tahap awal dari situ. Jadi dikurasi dan verifikasi. Setelah itu lolos di situ, masuk ke rapat komite seleksi. Komite seleksi kami sendiri terdiri dari akademisi, jurnalis, pelaku pariwisata, pengawal pariwisata, asosiasi pariwisata juga, gitu loh. Itu mewakili pentahelix lah, stakeholdernya pariwisata, untuk menentukan mana dari usulan tersebut yang terpilih menjadi 10 nominasi terbaik. Ya, jadi ada 2 seleksi awal itu yang sudah ketat seperti itu dari ribuan sampai ada penentuan akhirnya dari 18 kategori tersebut. Masing-masing kategori hanya terdiri dari 10 nominasi terbaik. In total jadi ada 180 nominasi yang terpilih. Nah, baru setelah itu kami serahkan ke publik untuk dipilih, untuk didukung menurut pendapat publik mana yang menurut mereka terbaik. Gitu loh. Jadi setelah seleksi awal tersebut baru dipilih lagi oleh publik gitu. Jadi ada ya kami bilang sangat-sangat ketat lah. Jadi kalaupun sudah masuk menjadi nominasi saja, kami anggap itu sudah juara sebetulnya. Makanya kami berikan piagam penghargaan 10 nominasi terbaik. Setelah itu baru ada pemilihan lagi dari masyarakat, publik, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, melalui cara-cara sudah kami siapkan, itu nanti akan ada juara 1, 2, 3 di tiap kategori. Nah, juara-juara tersebut yang akan menerima piala penghargaan dari kami, dari biasanya Kementerian Pariwisata yang menyerahkannya kepada para juara tersebut. Nah, untuk Banjarnegara sendiri, ini keterlibatannya sudah cukup lama sebenarnya, sudah cukup lama gitu loh. Kenapa bisa masuk? Memang seleksi yang dilakukan tersebut ternyata yang diusulkan oleh Dinas Pariwisata Banjarnegara ini ya terkualifikasi masuklah, lolos gitu loh. Jadi di rapat awal sudah lolos, di rapat komite seleksi juga memang beda gitu loh, makanya masuk. Jadi saya bisa bilang gini, di Jawa Tengah ini Banjarnegara termasuk yang paling aktif untuk mengikuti kegiatan Anugerah Pesona Indonesia, dan prestasinya juga saya harus acungkan jempol untuk hal tersebut. Dan saya harus bilang juga nih, terutama sejak Pak Agung bergabung nih, Pak Agung bergabung sekitar tahun 2020 kali Pak ya, 2019-2020 Pak ya, di Dinas Pariwisata. Iya Pak. Ya betul. 2020. Ya, 2020. Jadi
mulai itu moncer sekali lah ininya pariwisata dari Banjarnegara. Kami juga memonitor seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai Anugerah Perusahaan Indonesia dan kiprahnya Banjarnegara di ajang tersebut. Oh iya. Oke, berarti memang sangat ketat lah ya Pak untuk pemilihan dari nominasi-nominasi tersebut. Jadi nggak asal kita hanya menunjuk gitu aja ya Pak ya. Jadi memang sekarang daerah-daerah terpencil juga sudah banyak nih Pak pariwisata yang memang harus diangkat gitu. Oke Pak, nah nanti kita lanjut lagi wawancara kita selanjutnya karena masih banyak nih Pak list pertanyaan dari saya tentang wisata Banjarnegara dan API Award juga. Oke, kita lanjut ke video tentang pariwisata di Banjarnegara ya Pak. Silakan. Gak apa-apa Mbak Ajeng, sambil dicoba aja ini. Ngobrol-ngobrol dulu kita. Oke. Iya, ini sudah kita kembali lagi Pak. Tadi sudah untuk PT-nya. Kita kembali lagi ya Pak untuk pertanyaan selanjutnya untuk Bapak CEO Jalan-Jalan Indonesia, Bapak Muhammad Safaat. Boleh Pak dijelaskan kepada siap. Ya, boleh Pak dijelaskan kepada kami kolaborasinya seperti apa dengan API Award? Kenapa menggandeng dengan Ayo Jalan-Jalan Indonesia? Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas ya suara saya? Jelas Pak. Oke. Ya, yang terhormat Bapak Agung, Kepala Dinas Pariwisata Banjarnegara. Salam hormat Pak. Mas Sugiono, ya Mas Sugiono, salam hormat. Terus Pak Hiro,
salam hormat dengan Mbak Ajeng dan teman-teman semua. Sebenarnya saya coba ceritakan dulu kenapa ada Ayo Jalan-Jalan Indonesia, gitu ya. Sebenarnya Ayo Jalan-Jalan Indonesia itu sejak 2012 sudah berdiri. Kita berdiri itu karena social movement. Waktu itu awal-awal kita social movement mengajak masyarakat Indonesia untuk jalan-jalan ke Indonesia atau jalan-jalan di Indonesia, bukan di luar negeri, gitu ya. Dan kitanya sering keliling waktu itu. Nah, seiring dengan perjalanannya, saat saya keliling dengan teman-teman, keliling itu ngelihat ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Akhirnya bukan menjadi tanggung jawab kita, tetapi wah ini ada peluang kita bisa terlibat dalam pengembangan pariwisata, gitu ya. Karena seperti yang kita ketahui pada saat 2012 itu sebenarnya saatnya di puncaknya waktu itu dunia digital, yaitu munculnya teman-teman fotografi menggunakan kamera digital. Jadi sering jalan-jalan ke Indonesia atau ke luar negeri. Nah, pada perjalanan saat itu kami melihat bahwa ini kalau kita nggak ikut ke dalam, tidak ada yang ikut membenahi nih, karena tidak ada sinkronis antara masyarakat, industri, dengan pemerintah daerah, gitu ya. Itulah yang coba kita sinkroniskan. Akhirnya dengan munculnya waktu itu 11 destinasi Bali baru, akhirnya muncullah ide. Nah, yang tadi kenapa kolaborasinya seperti apa? Nah, saat munculnya 11 destinasi Bali baru itu atau destinasi prioritas, kita munculkan Anugerah Pesona Indonesia, karena semua destinasi yang ada di Indonesia itu merupakan prioritas, dan jutaan destinasi di Indonesia itu harus populer, harus diketahui, gitu ya. Karena bagaimana tidak, yang ada di pelosok negeri ini yang begitu indah cuman kalah karena tidak pernah diketahui oleh orang atau traveler, tidak punya kesempatan untuk diketahui. Nah, muncullah waktu itu Anugerah Pesona Indonesia di tahun 2016. Nah, akhirnya Anugerah Pesona Indonesia itu adalah merupakan produk dari Ayo Jalan-Jalan, produk dari kami lempar ke Kementerian Pariwisata saat itu, dan diokekan oleh Pak Arief Yahya waktu itu, pada saat itu Pak Menteri, dan sampai dengan sekarang, karena pesan beliau jangan sampai berhenti nih Mas Fuad, ini bagus, terus jalan, gitu ya. Nah, berikutnya saya agak menyinggung tadi Mas Sugiono yang dengan Pak Hiro, bahwa Ayo Jalan-Jalan juga concern terhadap pariwisata sampai dengan saat ini, di mana sebenarnya sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 26 yang sudah diperbarui dari 2014 dan diperbarui tahun 2022, itu kan memang ada lebih dari 16 kementerian yang terlibat dalam sektor koordinasi strategis lintas sektor kepariwisataan. Di situ ada di situ ada Kementerian Pariwisata sendiri sebagai leading sektor ataupun sebagai ketua harian yang menjalankan pariwisata. Di situ ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kehutanan, ada Pendidikan dan Kebudayaan, ada Kementerian Hukum dan HAM, Bekraf, Kominfo, dan lain-lain. Sampai dengan Kementerian Desa. Alhamdulillah, sampai dengan minggu kemarin kami sudah ke Kementerian Desa, dan Kementerian Desa sangat apresiasi terhadap Anugerah Pesona Indonesia dan terhadap kinerja yang dilakukan Ayo Jalan-Jalan. Maka itu mereka mensupport dan mengapresiasi kegiatan Anugerah Pesona Indonesia. Dan di Aceh nanti insya Allah Pak Menterinya ikut hadir dan akan memberikan program-program khusus Kemendesa di Anugerah Pesona Indonesia. Jadi kita ya, karena kalau pariwisata itu bukan milik siapa-siapa, tapi milik kita bersama, milik pemerintah, milik masyarakat, milik industri, gitu ya. Nah, kalau Banjarnegara ini masyarakatnya sudah aware, sudah mau mendukung kegiatan pariwisata di Banjarnegara,
pemerintah daerahnya memfasilitasi dan memberi kebijakan yang terkait pariwisata, lantas industrinya juga bergerak. Jadi kalau ketiga itu sudah jalan, udah pasti pariwisatanya akan bangkit. Itu saja dari saya. Ya, siap. Baik. Terima kasih Pak Safaat, luar biasa tadi penjelasannya. Memang harus ada yang udah aware ya Pak untuk pariwisata di Indonesia, karena memang masyarakat Indonesia lebih melirik nih Pak ke wisata luar negeri gitu. Makanya dengan adanya Ayo Jalan-Jalan Indonesia berkolaborasi dengan Anugerah Pesona Indonesia ini bisa memberikan efek positif ke masyarakat supaya bisa lebih tahu lagi dan bisa berkunjung banyak ke wisata yang ada di Indonesia ya Pak. Mungkin saya bisa lanjut bertanya ke Pak Sugiono. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agung tentang promosinya Bapak di Kabupaten Banjarnegara, khususnya Dinas Pariwisata, melalui media sosial, melalui kerjasama dengan stakeholder terkait, gitu. Dan juga sudah dijelaskan oleh Pak Hiro juga menggandeng beberapa media. Nah, sekarang kita mau nanya ke Pak Sugiono, dari sudut pandang media nih Pak, kira-kira selain promosi di sosial media nih Pak, pariwisata, kira-kira yang efektif mempromosikan pariwisata itu gimana nih Pak? Silakan Pak Sugiono. Ya, strategi yang paling efektif, semua langkah strategi itu baik, dan betul tadi kata Pak Agung, untuk sosial media. Nah, mungkin dengan adanya strategi tambahan Pak, di satu sisi adalah online sama offline. Cuman lebih menggairahkan dari sisi offline-nya. Kalau saya perhatikan sekarang offline ini udah mulai bergairah. Nah, itu juga akan menjadi salah satu corong. Nah, selain itu juga mungkin ada sisi sosial media, benar Pak, tapi kadang masih ada bahasa kaku yang digunakan oleh teman-teman pengguna atau penggiat sosial media. Nah, hal ini juga mungkin dalam salah satunya adalah membuat satu pelatihan dalam pembuatan konten atau pelatihan dalam pembuatan konten, baik itu dalam bentuk artikel rilis ataupun dalam bentuk visual atau video. Nah, itu juga perlu dilakukan, mungkin salah satunya seperti itu. Dan yang kedua adalah belajar untuk membuat salah satu kata kunci atau keyword. Bagaimana caranya kata kunci ini bisa terbaca oleh mesin pencari Google, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itulah. Mungkin bisa dilakukan dengan strategi. Langkah berikutnya adalah kalau saya sih menyarankan dari dasar dari langkah awal adalah sekarang ini memang banyak pengguna sosial, ribuan ratusan juta orang, mungkin seluruh dunia lah, mungkin bahkan di Indonesia juga hampir 70% bahkan 80% pengguna sosial media mereka bergelia untuk mencari konten, baik itu salah satunya dalam bentuk pariwisata. Nah, hal ini pun yang dilakukan, namun kadang susah terbaca ya, bagaimana caranya. Contoh misalkan, kalau kita mau pergi ke salah satu tempat wisata, mencari tempat hotel murah, atau tempat tiket murah, itu mungkin salah satu yang harus kita coba lakukan. Nah, misalnya saya mau pergi ke Banjarnegara, misalkan, cari tempat penginapan yang murah, dengan menggunakan kata kunci hotel murah Banjarnegara, salah satunya gitu. Itu akan keluar kata kuncinya, dengan harapan bagaimana caranya nomor satu atau di halaman pertama di mesin pencarian Google dengan kata kunci seperti itu. Nah, hal itu mungkin yang harus dilakukan. Tambahannya seperti itu. Selain mungkin ada event-event seperti event musik yang bisa membawa wisatawan, syukur-syukur wisatawan mancanegara yang mereka notabene suka dengan hal-hal yang musik seperti musik reggae, musik jazz. Hal itu sekarang saya perhatikan di beberapa daerah, terutama di daerah NTB, saat ini udah mulai melakukan event-event musik. Mungkin bisa kolaborasi dengan beberapa event organizer Pak, atau dengan media juga biasa suka bikin event-event atau activity yang kurang lebih notabene seperti itu, bikin event musik, bikin festival musik, udah mulai melihat lah kurang lebih seperti itu. Dengan tagline-nya adalah Kabupaten Banjarnegara yang khas lah. Misalkan saya kurang tahu tagline-nya Banjarnegara apa, kurang lebih seperti itu. Dengan notabene adalah bisa menggandeng
Karena waktu itu saya pernah melakukan hal itu di daerah Nusa Tenggara Barat dengan melakukan 1 tahun itu 2 activity, yaitu dengan menggunakan event olahraga lari maraton dengan musik, dan itu cukup mendongkrak wisatawan dari dalam maupun dari luar yang cukup notabene cukup mendongkrak nama daerah tersebut. Mungkin strategi seperti itu sih. Ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan kurang lebih seperti itu. Berarti sangat optimal ya Pak, Pak Sugiono untuk mempromosikan pariwisata di sosmed bisa melalui media digital lainnya gitu. Ya, betul. Mungkin saya bisa bertanya lagi untuk Pak Agung, mohon izin Pak, saya menarik nih Pak, ada beberapa destinasi wisata di Banjarnegara itu, ada Tikako, ada Jembatan Kayangan. Nah, itu cukup menarik tuh kayaknya. Menarik Pak kayaknya. Ini mau saya tanya ke Pak Agung, kira-kira bisa dijelasin nggak Pak tentang sejarah adanya Jembatan Kayangan dan wisata Tikako itu apa sih Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama, yang Jembatan Hayangan itu bagian dari kami untuk supaya wisatawan itu lebih tertarik. Nah, jadi di Kawah Sikidang itu arealnya kan sangat luas. Nah, sebelumnya itu lintasannya itu hanya sebagian tanah, sebagian batako, tidak ada unsur artistik. Sehingga saya mengadopsi inspirasinya itu, saya browsing di internet, saya melihat di Jepang. Di Jepang itu ada fasilitas di kawah itu, yaitu menggunakan fasilitas kayu. Sehingga saya adopsi itu di Kawah Sikidang, lintasan pejalan kakinya, yaitu menggunakan lintasan kayu boardwalk sepanjang 1,1 kilo. Nah, setelah saya bangun, ternyata ternyata itu sangat instagramable. Jadi antara hadir secara langsung dengan lihat di foto, ternyata lebih bagus di foto itu. Jadi ini yang sangat menarik itu. Sehingga ini langsung kunjungannya naik 2 kali lipat ini. Nah, itu. Jadi kami membangun lintasan wisatawannya itu yaitu menggunakan konstruksi kayu. Kita namakan boardwalk, yang itu sekarang istilahnya Jembatan Hayangan, karena di situ ada asapnya, asap dari kawah tersebut, sehingga seperti kita ada di awan itu Jembatan Hayangan. Kemudian yang Tikako ini suatu yang kreatif, memanfaatkan aliran sungai kita manfaatkan untuk tempat nongkrong, yaitu untuk tempat makan, kafe, termasuk sekarang juga ada tempat hiburan lainnya. Jadi kita makan tapi di aliran sungai. Nah, itu bangunannya juga sangat menarik sekali, dan sekarang kita tambah fasilitasnya seolah-olah seperti kita ada di kapal. Seperti kita naik di kapal, ya itu kalau dari kejauhan seperti naik kapal Titanic gitu. Ya, jadi itu kalau videonya ada diputar, bisa dilihat itu Tikako sama Jembatan Hayangan seperti apa menariknya itu. Jadi keunikannya di situ. Untuk Tikako yaitu aliran sungai aliran sungai kita kemas menjadi suatu hal yang sangat unik. Oh, sangat menarik banget ya Pak. Jadi memang pariwisata yang disajikan. Iya, sangat menarik. Iya, pariwisata yang disajikan di Tikako ini memang lebih ke wisata alam ya Pak. Iya, wisata alam. Betul. Jadinya saya memang harus berkunjung sih Pak ke wisata alam dipandu dengan kuliner. Oh, oke. Iya. Moga kita tunggu kehadirannya di Banjarnegara. Iya, menarik gitu Pak untuk healing. Ya kan Pak, ke daerah Banjarnegara, apalagi ke Tikako tuh dengan suasana Sungai Serayu ya Pak kalau nggak salah tadi. Bukan Sungai Serayu, maaf, kami ralat. Itu Sungai Komprat, maaf, itu nama sungainya Sungai Komprat. Jadi Tikako jangan, tikungan Kali Komprat. Jadi gitu. Tikungan Sungai Komprat. Ya. Oke. Makanya dari nama. Iya, singkatan. Iya. Jadi itu.
Iya, itu singkatan itu. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Agung, kira-kira akses atau akomodasi yang ada di wisata tersebut mudah dijangkau atau memang sudah ada akomodasi yang sengaja dibangun di sana Pak? Jadi masyarakat mungkin bisa tahu informasinya, aksesnya ke sana itu melalui apa dan bagaimana gitu Pak? Ya, ke Banjarnegara sangat mudah sekali. Ya, yang pertama akses jalan darat. Ini kalau bawa mobil pribadi, kalau dari arah barat ini melalui jalan tol Pantura. Nah, ini exit tolnya ini yang paling dekat sekarang yaitu di Kajen, Kabupaten Pekalongan. Itu exit tol yang paling mudah ke Banjarnegara. Ya, jadi dari exit tol Pekalongan itu ke Banjarnegara kurang lebih sekitar 60 kilo itu. Kalau naik kereta api turunnya nanti di Purwokerto. Kemudian, ya, Purwokerto ke Banjarnegara juga kurang lebih 60 kilo. Itu. Kemudian pesawat ada yaitu melalui Bandara Panglima Besar Sudirman di Kabupaten Probolinggo. Itu Probolinggo Banjarnegara kurang lebih sekitar 45 kilo. Cuma penerbangannya pesawat 1 minggu baru 1 kali. Oh gitu. Baru 1 kali ini. Pak, pesawat kecil atau gimana? Pesawat kecil yang bisa menuju ke sana? ATR, ya baling-baling. Ya, pesawat jenis ATR, Mbak. ATR baling-baling. Oke, baik. Ternyata memang harus kita kunjungi, Pak, untuk daerah tersebut. Saya menarik banget sih Pak sama yang Pikako ini karena memang baru ada kayaknya di daerah Banjarnegara. Kalau untuk di daerah-daerah lainnya kayaknya belum ada ya Pak, wisata kita sambil makan kuliner tapi di pinggir sungai. Ya. Gitu. Oke, baik. Iya, betul, di pinggir sungai dan ya. Kalau malam hari lebih bagus lagi karena ada permainan lampu. Kayaknya lebih romantis. Oh, oke. Berarti di sana kulinernya itu hanya kuliner khas Banjarnegara atau ada coffee shop juga Pak di pinggiran sungai tersebut Pak? Ada. Kopinya kita kopi itu Banjarnegara termasuk produk kopi Arabica yang punya kualitas bagus. Dan kemarin salah satu wilayah yang ada di Banjarnegara yaitu di Desa Babadan, Kecamatan Pakentan, ini sudah masuk ke pasar di Singapura kopi Arabicanya ini. Luar biasa ya Pak. Gimana? Luar biasa sekali daerah Banjarnegara dengan sudah negara Singapura sudah menikmati kopi dari Banjarnegara. Kabupaten Banjar. Iya betul ya. Kalau untuk kulinernya gimana Pak? Kuliner terbaik dari khas Banjarnegara itu selain cendol. Saya itu kalau mudik ke daerah Jogja itu kan ngelewatin Banjarnegara nih Pak. Pinggir-pinggir sawah tuh ada sejenis makanan cendol. Ya. Nah, cendol itu apa Pak? Kuliner terbaik dari Banjarnegara. Ya, itu es cendol itu minumannya kalau di Banjarnegara itu dawet ayu, dawet, bukan cendol, ya kan? Jadi itu es dawet, ya itu yang sudah dapat penghargaan ini dari Pak Hiro Api Award. Jadi es dawet itu minumannya itu sangat unik karena apa? Santannya itu langsung baru diperas, itu jadi sangat segar sekali. Kemudian makanannya yaitu soto. Nah, soto daging sapi yang itu kuahnya itu mungkin tidak ada duanya. Pokoknya kalau Mbak Ajeng ke Banjarnegara, saya suguh soto Banjarnegara, saya yakin ya tidak ada duanya pokoknya. Lezatnya luar biasa. Nah, ini terbukti tamu-tamu saya kalau ke Banjarnegara pasti saya hidangkan soto Banjarnegara sama dawet ayu udah pasti nambah itu. Kayaknya makannya harus di pinggir sawah Pak. Jadi kayak yang ada di pinggir-pinggir jalan tuh dawet ayu, makan di pinggir sawah itu kan bisa, Pak, sananya benar-benar menikmati alam ya kan Pak? Iya. Iya, ada kita beberapa tempat makan, rumah makan penampilannya seperti itu, saung itu seperti kalau di pinggir sawah ada. Pokoknya gitu. Banjarnegara lengkap pokoknya sekarang. Oh mantap. Ya.
Oke, kita langsung masuk ke video berikutnya tentang pariwisata di Kabupaten Banjarnegara. Kita saksikan videonya, Pak. Silakan. Kabupaten Banjarnegara memang penuh pesona. Keindahan alamnya menarik para wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Di kawasan dataran tinggi Dieng terdapat sejumlah tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Izin Pak, nanti ini 2 menit Candi videonya ya, Gatot Kaca. sebentar. Gatot Kaca, toko perwayangan yang sangat dikenal di Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Nama candi tersebut disematkan masyarakat setempat. Lokasinya di Kompleks Percandian Arjuna. Telaga Merdada. Lokasinya satu kompleks dengan wisata dataran tinggi Dieng. Telaga tersebut terbentuk karena bekas letusan gunung berapi yang digenangi air. Lokasinya dikelilingi area persawahan. Sumur Jalatunda Dieng. Sumur ini memiliki diameter 90 meter dengan kedalaman 150 meter. Masyarakat mempercayai Sumur Jatulanda terbentuk secara alami karena letusan kawah vulkanis. Wisatawan dilarang untuk berenang di sana. Banyak sekali pesona wisata di Kabupaten Banjarnegara memang menarik perhatian. Sambil menikmati suasana yang asri dan menakjubkan, wisatawan bisa menikmati kuliner khas Banjarnegara, es dawet ayu. Oke Pak, tadi udah kita saksikan VT dari pariwisata Kabupaten Banjarnegara yang begitu luar biasa dan unik. Dan tadi kita sudah mendengarkan ulasan dari Pak Agung, Pak Safaat, dan Pak Hiro yang memang Kabupaten Banjarnegara ini masuk ke dalam kategori destinasi unik dan kreatif dan memang benar-benar unik dan kreatif ya Pak. Makanya masuk ke dalam nominasi. Dan ini memang harus banyak masyarakat luas, ya banyak masyarakat luas harus tahu nih tentang pariwisata yang ada di Banjarnegara. Khususnya masyarakat di Indonesia selain berkunjung ke luar negeri memang harus berkunjung ke Banjarnegara ya Pak untuk menikmati tadi soto dan dawet ayu untuk makanan dan minuman di Banjarnegara. Betul, soto. Iya, betul. Iya. Lanjut pertanyaan untuk Pak Hiro nih Pak. Kira-kira ada berapa ya Pak untuk nominasi pariwisata di daerah yang sudah terdaftar di API, mulai dari award pertama sampai awarding yang sekarang Pak? Oke, kami mulai di tahun 2016, waktu itu masih ada 10 kategori. 10 kategori, terus berikutnya di tahun 2017 naik jadi 15 kategori, dan sejak 2018 sampai sekarang ini 18 kategori. In total, kalau saya nggak salah itu udah 1.100 lebih. Kalau angka tepatnya kalau nggak salah 1.153 nominasi yang sudah masuk dalam API dan sudah kita populerkan lah. Nah, banyak dan saat ini kami tidak hanya mendorong supaya ikut dalam API untuk dipopulerkan, tapi juga kami mendorong untuk seperti produk-produk pariwisata untuk didaftarkan di hakinya, seperti itu. Jadi kami ada follow up-nya lagi, jangan cuma populer doang, harus diberi kepastian hukum gitu loh, untuk menjaga supaya ada kepastian hukum ya seperti yang sudah terjadi sebelumnya lah. Jadi itu lebih jelas lah kepastian hukumnya dan dijamin oleh negara. Kurang lebih seperti itu, Mbak. 1.153 nominasi. Banyak juga ya Pak. Itu pariwisatanya dari pariwisata pulau sudah terkenal sampai dengan pulau terpencil ya Pak?
Nah, justru karena kami kan menerima usulan ya dari daerah ya, bukan kami yang buat atau kami yang pilih, tapi kami seleksi. Dan usulan itu memang dari tempat-tempat yang terpencil, saya bisa bilang. Banyak daerah-daerah yang mungkin kami sendiri panitia kadang-kadang baru dengar. Kalau boleh saya sebutkan beberapa, misalkan kayak Kelaba Maja, pernah dengar Mbak? Kelaba Maja. Kelaba Maja itu ada perbukitan, perbukitan warna-warni, letaknya itu ada di Sabu Rawijua, di Kabupaten Sabu Rawijua. Jadi kami juga baru pada tahun 2018 mereka masuk itu, kami baru lihat seperti itu. Termasuk Dawet Ayu ini juga, Dawet Ayu itu kami selama ini tahunya itu namanya cendol. Padahal sebenarnya namanya tuh di Banjarnegara Dawet Ayu. Dan setelah Dawet Ayu menjadi juara di tahun 2020, juara kategori dan juara favorit itu, baru kami banyak lihat di Jakarta itu banyak namanya Dawet Ayu. Betul-betul saya merasakan sendiri. Baru saya lihat mana-mana orang pakai nado, bukan lagi cendol tapi Dawet Ayu mereka pakai dunia gitu loh. Dan itu memang luar biasa ini. Saya bilang 2018 pertama kali ikut, waktu itu Dieng Culture Festival Banjarnegara. 2019 vakum, 2020 ikut lagi, langsung dua juara kategori dan juara favorit. Juara favorit itu salah satu yang paling bergengsi sebenarnya di Cakap ini, karena itu suaranya terbanyak dibandingkan seluruh nominasi. Jadi kalau diadu dengan nominasi yang lain itu paling terbanyak suaranya. Dan hanya bisa didapatkan di nominasi, bukan lagi juara umum juara provinsi ya. Seperti itu. Nah, Mbak. Terus penjelasannya kita tahan dulu sebentar ya Pak, mendengarkan azan. Mohon izin Bapak Hiro, Pak Safa dan Pak Agung. Oke. Oke, sudah selesai azannya Pak. Bisa kita lanjut pertanyaan untuk Pak Hiro. Ya. Boleh disebutkan Pak Hiro kategorinya apa aja tuh Pak yang ada di API Award untuk tahun ini. Jadi tadi kan ada kategori destinasi unik, kreatif, dan ada kategori apa lagi Pak? Ada 18 ya, 18 makanan tradisional, minuman tradisional, terus promosi pariwisata digital, terus brand pariwisata, destinasi belanja, cenderamata, olahraga dan petualangan, wisata air, ekowisata, dataran tinggi, kampung adat, situs sejarah, atraksi budaya, festival pariwisata, destinasi kreatif, destinasi unik, destinasi baru, surga tersembunyi. Surga tersembunyi ini yang paling elit. Semuanya ingin masuk ke situ karena paling apa ya? Makanya kami pilih di nomor terakhir paling ini gitu. Itu paling elit itu. Semua pengen masuk ke situ, surga tersembunyi. Paling pilihan lah. Ada 18 itu semuanya. Ada dua lagi itu juara favorit dan juara umum. Juara umum ini biasanya hanya provinsi yang bisa menerima. Tuh, bukan kabupaten atau kota, hanya provinsi. Hanya provinsi aja. Oh, oke. Berarti kalau untuk surga tersembunyi memang benar-benar kalau kayak kita bahasa anak muda zaman sekarang milenial hidden gem gitu ya Pak. Hidden gitu. Jadi benar-benar daerah wisata yang harus dieksplor lebih jauh lagi ya Pak. Oke, terima kasih Pak Hiro atas ulasannya. Sekarang saya mau nanya ke Pak Safaat. Oke Pak, gimana nih Pak Safaat? Kira-kira ada harapan nggak Pak ke depannya dari kolaborasi antara Ayo Jalan-Jalan Indonesia dengan Anugerah Pesona Indonesia ke depannya mau seperti apa Pak?
Oke, terima kasih. Sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Hiro, bahkan yang ada di komen-komen itu, saya coba sempat baca, memang kegiatan ini sangat positif dan sangat berimpact atau berdampak kepada pariwisata di destinasi masing-masing. Mungkin sebelumnya saya tadi mengingat kembali tadi masalah Dawet Ayu, benar-benar saya sangat apresiasi sekali ya, di luar dari Anugerah Pesona Indonesia, melihat Dawet Ayu ini sudah menjadi minuman favorit dan minuman yang kebanggaan daerah. Kenapa? Karena jangan sampai kita bangga terhadap minuman-minuman Thailand dan segala macam. Yang kami lihat sekarang muncul jenis-jenis baru, artinya Dawet Ayu dikemas secara lebih modern, lebih bisa dilihat oleh anak muda bahwa ini bukan minuman kampung, tetapi minuman baru dengan rasa tradisional. Jadi sudah banyak kalau kita lihat. Nah, harapan kami dengan Anugerah Pesona Indonesia, event atau ajang Anugerah Pesona Indonesia ini memang merupakan ajang satu-satunya yang memiliki dampak sangat luar biasa, sampai dengan penyelenggaranya sampai tahun ini udah 7 tahun. Tahun ke-7, memasuki tahun ke-7, kita tuan rumahnya justru di Banda Aceh nih, di Aceh. Artinya Aceh merupakan destinasi yang eksotik di wilayah barat ibaratnya. Kemarin di Labuan Bajo ibaratnya itu daerah yang eksotik di wilayah timur gitu ya. Jadi tahun ini benar-benar menjadi tahun momentum untuk Anugerah Pesona Indonesia bisa ikut membangkitkan pariwisata di Indonesia, khususnya after pandemi COVID yang sudah mulai mereda gitu ya. Nah, harapannya kembali justru yang terlibat bukan saja di sini masyarakat, industri, tetapi pemerintah pusat. Harapan kami yang bisa terlibat semua kementerian yang tadi saya sebutkan itu dapat terlibat di sini, karena ini pariwisata bukan tanggung jawab satu kementerian, tetapi pariwisata merupakan tanggung jawab kita bersama, gitu ya. Siap, mantap Pak. Memang pariwisata harus semuanya lebih aware lagi ya Pak Safaat ya. Baik, terima kasih Pak Safaat atas ulasannya. Baik pemirsa Voi.id, tadi sudah kita saksikan bincang-bincang santai kita mengenai pariwisata dan Anugerah Pesona Indonesia serta Ayo Jalan-Jalan Indonesia. Jadi memang pariwisata di daerah Banjarnegara ini sangat unik dan menarik. Masyarakat juga harus lebih aware lagi dan lebih tahu lagi tentang pariwisata di Banjarnegara maupun pariwisata di Indonesia ya Pak. Mungkin sebelum closing, saya mau memberikan pesan dan kesan dulu, Pak, dari hasil perbincangan kita hari ini. Indonesia negara yang penuh pesona, berkeliling mungkin tidak ada habisnya, menjadikan tempat wisata utama dan membagikan pengalaman kita, membuat wisata Indonesia makin dicintai. Yuk berwisata di Indonesia, orang Indonesia, wisatanya ya di Indonesia. Selamat siang, sampai jumpa lagi untuk Bapak Agung, terima kasih banyak selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banjarnegara. Bapak Safaat, terima kasih Pak untuk perbincangan hari ini selaku CEO dari Ayo Jalan-Jalan Indonesia. Dan terima kasih Bapak Hiro atas waktunya hari ini, selamat siang, dari Chairman Anugerah Pesona Indonesia, dan Bapak Sugiono selaku Commercial Director Voi.id. Kita akan kembali lagi dengan program lainnya dari Voi Talk hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak hari ini. Selamat siang, sampai jumpa. Ya, selamat siang. Terima kasih. Maturun. Ya Pak, Itu dulu. kami Pak. Siap.